dari kelompok 6 mencoba mendiskusikan mengenai materi hakikat pendidik dalam pendidikan agama Islam. Saya Putri Wulandari dan rekan saya Putri Maidani Harahap. Di sini sebelumnya kita mulai dulu dengan mengucapkan lafal basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama itu ada pertanyaan bagaimana konsep dan peran seorang pendidik dalam pendidikan agama Islam. Di sini dari jawaban yang kita dapat dan kita ketahui, menurut Al-Ghazali, tugas pendidik yang utama yaitu menyempurnakan, membersihkan, menyatukan, serta mampu membawa hati manusia untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan atau pendidik ini adalah bagaimana seorang itu menjadi dekat kepada Allah. Yang kedua adalah mengapa pendidik harus memahami hakikat peserta didik. Karena ya tujuannya dapat menerapkan, mencontohkan, dan membiasakan serta mengajarkan hakikat-hakikat pendidikan kepada peserta didiknya. Yang ketiga, bagaimana etika yang harus dimiliki peserta didik dalam pendidikan Islam. Kita harus membersihkan hatinya dari kotoran dan penyakit jiwa sebelum ia menuntut ilmu, sebab belajar merupakan ibadah yang harus dikerjakan dengan hati yang bersih. Peserta didik juga harus mempunyai tujuan menuntut ilmu dalam rangka menghiasi jiwa dengan keamanan. Dan keimanan. Jadi kalau kita bisa bilang bagaimana etika seorang peserta didik itu, tentu dia harus menghargai pendidiknya sehingga ilmu itu jadi lebih masuk. Dan jangan lupa ketika kita sudah mengetahui suatu ilmu untuk mengajarinya kepada orang lain agar mendapat pahala jariah. Kemudian yang keempat ya, bagaimana tanggung jawab yang diemban oleh seorang peserta didik dalam pendidikan Islam. Pendidik harus bertanggung jawab untuk mendidik diri supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan syariatnya, mendidik supaya beramal soleh, dan mendidik supaya saling menasihati dalam kesabaran dan kebenaran. Jadi pendidikan dalam Islam ini juga mengajarkan kita akhlak kepada Allah, kepada diri kita, kepada orang lain. Kemudian yang kelima, metode pendidikan yang bagaimana yang relevan digunakan. Di antara metode ceramah, demonstrasi, inquiry, diskusi, resitasi, karya wisata, sosiodrama, seminar, eksperimen, diakroni, sinkronik, problem solving, empiris, hiwar, amklas, dan tarhib, keteladanan dan kebiasaan. Jadi berbagai metode dapat dilakukan oleh seorang pendidik agar ilmu itu dapat masuk kepada anak didiknya. Jadi bisa contohnya ketika mempelajari ibadah sholat, ya kan? Ibadah sholat kita mencontohkan bagaimana cara berwudu, cara takbir, cara sujud. Jadi mereka melihat kita, itulah ilmu tadi, itu teman-teman. Kemudian yang keenam, bagaimana hubungan antara filsafat Islam dengan pendidikan Islam. Filsafat ini merupakan alat utama ya bagi pendidikan Islam dalam upaya untuk mengembangkan pendidikan itu sendiri. Karena dalam filsafat ini dibuat konsep dasar untuk membantu pendidikan Islam. Misalnya ada permasalahan, dengan filsafat kita membedah permasalahan itu, kemudian dapatlah menemukan penyelesaian atau solusi dari permasalahan itu sendiri. Nah, kemudian yang ketujuh, mengapa guru atau pendidik agama Islam harus memahami filsafat pendidikan Islam? Di sini karena mempelajari filsafat pendidikan Islam merupakan manifestasi pemikiran manusia yang mendasar, sistematis, logis, dan menyeluruh tentang dunia pendidikan, yang mana pendalaman ilmunya tidak hanya dilatar belakangi oleh ilmu pengetahuan Islam, melainkan menuntut manusia untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang dipandang relevan dan sesuai dengan perkembangannya. Jadi filsafat pendidikan Islam ini kita mengambil sebuah disiplin ilmu di mana kita menjadi orang yang menelaah sesuatu secara sistematis dan logis. Tentunya ini sangat penting bagi seorang pendidik karena jika pendidik tidak memahami filsafat pendidikan, tentu pembelajaran itu sangat monoton, sangat membosankan. Ketika seorang pendidik mempunyai ilmu filsafat, filosofis, maka ilmu akan lebih mudah diterima oleh anak didiknya. Kemudian yang kedelapan, bagaimana penerapan filsafat pendidikan Islam bagi pendidik? Benar. Filsafat memberikan
pondasi tanggung jawab kepada calon-calon guru tentang hakikat setiap praktik pembelajaran di sekolah. Kajian filsafat melatih mereka untuk memikirkan setiap apa saja yang harus dilakukan dengan alasannya. Jadi kan tentu kita mempelajari sesuatu itu nggak bisa secara asal-asalan. Pendidik itu dididik menjadi seorang yang profesional agar masa depan anak didiknya cerah. Mereka dididik, terus mereka mendidik, tentu mempunyai bekal yang cukup. Filsafat inilah menjadi bekal para pendidik seperti kita untuk memberikan pengajaran ilmu yang tidak hanya sekedar pelajaran semata, penghafalan semata, tapi memperbaiki akhlak, menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang bertakwa. Itulah sebenarnya tujuan dari filsafat itu sendiri. Berbeda dengan filsafat barat, di mana mereka hanya mempelajari ilmu itu untuk kepuasan, untuk hawa nafsu, tapi Islam datang dengan rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu sebagai memuliakan pendidikan, memuliakan guru. Kemudian yang 9 ya, bagaimana konteks falsafah pendidikan Islami? Konteks falsafah pendidikan Islami adalah Allah Subhanahu wa taala dan nabi dan rasul. Lalu menurut Al-Rasyidin ada dua pendidik lainnya, yaitu ulama sebagai pewaris nabi dan rasul dan orang tua sebagai pendidik bagi anak-anak mereka. Di sini juga penting, gimana menurut Dani peran orang tua sebagai pendidik di rumah? Itu sangat penting karena orang tua itu merupakan guru pertama bagi anak mereka. Karena kalau orang tuanya insya Allah orang yang berilmu, pasti dia akan mendidik anak-anaknya dengan berilmu pula dan menurunkan ilmunya kepada anak itu sendiri. Jadi penting bagi kita sebelum kita mungkin merumah tangga atau akan melanjutkan masa depannya ke situ, jadi kita membekali diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Kemudian yang 10 itu ada mengapa kita harus menjadi seorang pendidik. Benar. Yang pertama ada 5 alasan di sini. Yang pertama ada meningkatkan wawasan dan selalu belajar. Benar. Dan yang kedua ada pekerjaan tidak monoton. Ya, dan yang ketiga berperan penting bagi masa depan orang lain. Yang keempat jam kerja bisa fleksibel. Dan yang kelima libur lebih panjang. Tentu banyak kelebihan menjadi seorang guru. Walaupun kita lihat kondisi di Indonesia, seorang guru gajinya masih rendah apabila dia belum dapat sertifikasi apakah honor, mereka masih kurang diperhatikan oleh pemerintah ya kan. Dan jadi kita ambil positifnya, berarti memang Allah sedang memberikan kita pelajaran bagaimana menuntut ilmu itu sangat berat, tetapi di Indonesia itu sendiri seorang pendidik itu masih rendah pencapaiannya. Jadi misalnya ketika seorang pendidik itu kan targetnya menjadi seorang pegawai negeri sipil ya, itulah baru bisa nanti mungkin pendapatannya lebih besar. Tapi dalam hati kita untuk menjadi seorang guru atau pendidik itu adalah memberikan ilmu yang bermanfaat, walaupun secara mungkin penggajiannya itu belum memadai, tapi kita tanamkan dalam diri kita bagaimana kita ikhlas memberikan ilmu kepada orang lain. Jadi dan gimana kalau misalnya Dani mendidik itu, kira-kira apa yang akan Dani berikan kepada peserta didik? Yang pastinya yang pertama itu tentang ilmu, dan yang kedua attitude agar itu paling penting ya. Attitude itu sebenarnya yang pertama, karena kalau kita nggak pakai attitude kepada orang lain itu bakal dipandang jelek, dan pasti dalam diri kita itu kayak ini ya, orang menilai walaupun pintar tapi nggak berakhlak itu sama aja kayak nihil. Kita tidak menghargai orang lain itu nggak boleh teman-teman ya kan. Orang yang berilmu itu pasti dia beradab sama orang tua, sama guru gitu. Dan yang pasti orang yang berattitude belum tentu dia berilmu, dan yang berilmu sudah pasti berattitude. Jadi penting banget kita menanamkan diri kita mungkin kepada saudara kita, kepada nanti anak-anak kita, ilmu sebelum berilmu itu harus beradab terlebih dahulu ya. Oke. Jadi kan Dani menjadi seorang guru, apa motivasi terbesar dalam diri kita untuk menjadi guru ini? Mungkin kita dapat menyalurkan ilmu kita yang kita tahu. Dengan cara itu kita juga bisa mendapatkan pahala jariah. Itu paling besar ya, seorang guru itu besar kali pahalanya. Jadi nggak ada kita minder karena menjadi seorang guru, itu luar biasa. Nanti Allah memuliakan seorang guru. Dan menjadi guru itu juga bukan hal yang mudah. Betul, ya bisa benar. dibilang. Karena kita harus menanamkan di diri kita dengan niat, karena
peserta didik itu banyak Macamnya. macam karakternya. Betul. Jadi kita juga harus sabar dalam mendidik mereka. Benar. Kami rasa cukup di sini tentang hakikat pendidikan agama Islam, pendidik dalam pendidikan agama Islam. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.